Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan bagaimana prosedur yang benar dalam melakukan proses digitasi. Apa itu digitasi? Digitasi itu adalah proses konversi dari data raster menjadi data vektor dengan menggunakan perangkat lunak SIG. Dalam hal ini kita gunakan itu adalah perangkat lunak ArcGIS. Dalam proses digitasi itu tidak hanya terbatas pada proses konversi peta analog menjadi peta digital. Akan tetapi bagaimana menginterpretasi objek spasial, kemudian mengkonversi objek-objek spasial tersebut menjadi kumpulan koordinat X, Y dengan tipe geometri tertentu seperti garis, kemudian titik, dan poligon atau area. Nah, cara menginterpretasi juga ini merupakan sesuatu persoalan juga, karena bagaimana menggambarkan dunia nyata ke dalam hanya 3 tipe bentuk geometri seperti ini. Kemudian untuk menghasilkan data yang akurat itu dibutuhkan juga sumber data yang telah tergeoreferensi dengan baik dan memiliki kualitas tinggi. Bagaimana melakukan georeferensi dengan baik dan kualitas yang tinggi itu sudah kita bahas pada tutorial yang ketiga. Bahkan yang kedua juga kita sudah mulai membahas tentang bagaimana melakukan georeferensi. Akan tetapi penekanannya pada tutorial yang ketiga, bagaimana melakukan proses georeferensi dengan standar akurasi yang tinggi. Nah, dalam melakukan proses digitasi itu diperlukan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi dari operator. Di sini bisa kita lihat bagaimana sumber data dalam bentuk raster itu dikonversi ke dalam vektor dalam 3 tipe bentuk geometris, yaitu titik, garis, dan area atau poligon. Jadi sumber peta atau sumber data dalam SIG itu bisa dikategorikan dalam 3 kelompok ini. Yang pertama itu adalah sumber data berasal dari hasil survei. Ini hasil survei biasanya koordinat-koordinat di lapangan itu kita ambil datanya, kita rekam. Itu kemudian kita plotkan di dalam perangkat lunak SIG dan berujung pada menjadi basis data spasial. Selain dari data hasil survei, yang banyak juga kita lakukan adalah sumber data yang berbentuk peta analog. Sumber data dalam bentuk peta analog ini yang kemudian kita digitasi. Bisa menggunakan digitizer atau didigitasi secara on screen langsung di layar monitor kita. Dulu itu kalau kita mau mengkonversi peta analog menjadi peta digital, itu kita menggunakan papan digitasi atau digitizer. Akan tetapi sekarang itu nyaris tidak dilakukan lagi, karena lebih mudah mendigitasi di layar monitor langsung ketimbang menggunakan papan digitizer. Yang ketiga, dan ini yang paling umum kita gunakan, yaitu data citra satelit. Jadi data citra satelit itu juga harus kita digitasi kalau kita mau menghasilkan vektor. Kemudian hasil digitasi itu dilabeli atau diberikan data-data atributnya
Dan itu semua nanti akan tersimpan sebagai basis data spasial. Nah, peta analog yang dimaksud di sini yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya, peta analog itu dibuat dengan teknik kartografi, sehingga ini mudah dikonversi, mudah di georeferensi, karena sudah memiliki referensi spasial koordinat. Ada skalanya, ada arah mata anginnya, dan sebagainya. Sehingga referensi spasial dari peta analog itu memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Ini adalah data dari sistem penginderaan jauh. Data dari sistem penginderaan jauh itu dapat dikatakan sebagai sumber data terpenting dalam SIG. Data penginderaan jauh yang dimaksud di sini adalah citra satelit, foto udara, data lidar, dan sebagainya. Berikutnya adalah aturan dalam proses digitasi. Seperti tadi disebutkan bahwa bentuk geometri dari objek-objek itu hanya digambarkan dalam bentuk titik, garis, maupun area atau poligon. Nah, ada aturan yang harus kita patuhi di dalam menggambarkan ketiga bentuk geometri ini. Aturannya itu adalah objek digambarkan dalam bentuk titik kalau ukuran objek itu lebih kecil dari 0,5 kali skala peta. Nah, di sini ada parameter skala peta. Artinya, objek yang kita digitasi itu, apakah digambarkan dalam bentuk titik, itu sangat bergantung dengan skala peta yang akan dihasilkan. Kalau lebih kecil dari 0,5 kali skala peta, maka ukurannya, maka dia digambarkan dalam bentuk titik. Tapi kalau dia lebih besar atau sama dengan 0,5 kali skala peta, maka dia digambarkan dalam bentuk area. Sama juga, ini misalkan jalan. Jalan ini berapa lebarnya? Kalau lebar jalan ini ketika mau digambarkan pada skala peta tertentu, ukurannya itu lebih kecil dari 0,5 kali skala peta yang akan digambarkan, maka dia cukup digambarkan dalam bentuk garis. Akan tetapi, kalau ini jalan mau digambarkan pada skala yang lebih besar dan ukurannya di peta yang dihasilkan itu lebih besar daripada 0,5 kali skala peta, maka dia harus digambarkan dalam bentuk area seperti ini. Nah, di sini dicontohkan skala 1:50.000 outputnya misalkan, maka berapa ukurannya objek tersebut sehingga dia masih bisa digambarkan. Jadi 0,5 mm, karena ini milimeter, dikali 50.000 itu kalau dibuat dalam senti kan 0,05. Dikali 50.000 itu sama dengan 2.500 cm atau 25 meter. Artinya, jalan atau sungai dengan lebar 25 meter, ketika dia mau digambarkan pada peta dengan skala 1:50.000, maka itu harus berbentuk poligon. Tapi kalau dia lebih kecil dari 25 meter lebarnya, maka dia cukup digambarkan dalam bentuk garis. Sama juga ketika dia mau digambarkan dalam bentuk titik atau dalam bentuk poligon, ukurannya seperti itu. Berikutnya adalah tata cara digitasi perairan. Digitasi perairan, proses digitasi harus dimulai dari hulu ke muara. Jadi kalau sungainya dari gunung, itu harus dari gunung dulu baru sampai ke garis pantai. Dalam satu daerah aliran sungai, segmen garis sungai harus terhubung satu dengan lainnya, membentuk satu jaringan yang bermuara pada satu titik. Jadi kalau banyak jaringan-jaringan sungai, kenampakannya di citra itu saling berhubungan,
maka waktu kita mendigitasinya itu harus juga saling berhubungan. Sungai dapat bermuara pada garis pantai, atau garis tepi danau, atau garis tepi air rawa, atau garis tepi perairan lainnya. Garis tepi perairan itu tidak boleh terpotong oleh kontur. Jadi kalau dia overlay dengan kontur, itu tidak boleh dia terpotong oleh kontur. Garis pantai dan garis tepi danau situ tidak terpenggal oleh muara sungai. Jadi kalau misalkan muara sungai itu berbentuk poligon, maka garis pantai yang berbentuk garis itu tidak boleh dipenggal atau tidak boleh dipotong oleh sungai yang berbentuk poligon tadi. Iya. Jadi garis pantai tetap bersambungan meskipun di atasnya itu digambarkan sungai, atau dia berdempetan dengan ujung daripada sungai. Karena sungai harus berhenti pada garis pantai. Kemudian digitasi transportasi dan utilitas. Semua jaringan transportasi yang dapat terlihat pada citra itu harus diplot sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian digitasi jaringan transportasi itu dilakukan pada garis tengahnya. Jadi kalau kelihatan citranya, di citra itu besar atau lebar jalannya, tapi nanti akan dipetakan pada output dengan skala yang kecil sehingga dia harus berbentuk garis, maka pada proses pendigitasiannya, yang digitasi itu harus pada garis tengahnya. Jaringan transportasi tidak terputus pada lokasi perpotongan dengan sungai. Jadi kalau dia melintas sungai, terus saja disambungkan garisnya. Jangan karena dia melewati sungai maka terpotong di situ. Jangan. Jadi jalan terus saja melewati sungai tersebut. Semua jaringan transportasi yang ada pembatas tengah atau lebarnya lebih besar dari 0,5 mm kali skala peta harus diplot dalam bentuk area. Nah, ini juga penting, jembatan disimbolkan titik, garis, atau area. Jadi tergantung geometri jalan dan sungai yang berpotongan. Jadi jembatan itu sangat bergantung dengan ukuran jalan atau sungai yang berpotongan dengannya ketika akan digambarkan, sehingga dia sangat bergantung juga dengan skala output peta. Berikutnya adalah digitasi bangunan dan fasilitas umum. Semua bangunan diplot sesuai dengan ukuran dan bentuk sebenarnya. Bangunan diplot pada atap bangunan. Jadi bangunan itu atapnya yang dijadikan dasar untuk mendigitasi. Kumpulan bangunan atau gedung yang berjarak rapat antara satu dengan yang lain dibuat sebagai satu kesatuan dan dipisahkan dengan sharing boundary, untuk kemudian pada tahapan pembentukan geodatabase dibuat menjadi poligon tersendiri. Jadi kalau ada gedung atau bangunan yang saling berdempetan, maka dia bisa didigitasi menjadi satu kesatuan. Tapi yang memisahkan antara gedung-gedung itu tetap harus digambarkan. Sehingga nanti ketika kita memasukkan data atributnya antara gedung yang satu dengan gedung yang lain, atau bangunan yang satu dengan bangunan yang lain, itu memiliki data atribut yang berbeda. Landasan pacu dan dermaga apabila terlihat pada citra itu harus digambarkan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Berikutnya, penutupan lahan. Terkait dengan penutupan lahan, unsur peta dasar yang masuk kategori ini terdiri dari sawah, kebun, tegalan, hutan belukar, tanah kosong, padang rumput, dan hutan bakau, dan objek yang lain yang tidak disebutkan. Kemudian proses digitasi area tutupan lahan terbentuk dari gabungan data jalan, sungai, batas permukiman, dan batas vegetasi. Adapun ketentuan di dalam proses mendigitasi, saya kira ini penting, nanti akan kita juga jelaskan pada saat proses mendigitasi.
skala sum. Jadi peta manual atau citra yang akan didigitasi itu disum, diperbesar. Berapa perbesarannya? Paling tidak 5 sampai 10 kali perbesaran dari skala yang mau dihasilkan. Jadi misalkan skalanya 1:50.000, maka data yang didigitasi itu disum paling tidak pada skala 1:10.000. Artinya ini 5 kali baru sama dengan outputnya. Atau kalau tidak 1:5.000, 10 kali. Kalau 1:5.000 masih kelihatan, sebaiknya disum pada skala 1:5.000. Kemudian kerapatan vertex. Apa itu vertex? Vertex adalah titik-titik yang membentuk sebuah garis atau area untuk menghasilkan tarikan garis atau area yang halus dan rapi. Maka sebaiknya jarak antar vertex tidak terlalu jauh. Ya, kalau 1:5.000 ya paling tidak 5 meter lah. Atau kalau 1:50.000 ya paling tidak 50 meter lah. Kecuali untuk penarikan jalan yang lurus, tegas, atau bangunan tidak diperlukan batasan jarak vertex. Satu lagi yang penting yaitu snapping. Snapping itu adalah kemampuan software JS untuk memastikan pertemuan antar titik, garis, atau area dapat menempel dengan tepat. Jadi snapping ini kita atur. Misalkan kalau kita atur menginput 5, itu artinya 5 pixel. Jadi kalau objek yang kita mau digitasi, kita mau pertemukan dengan objek yang lain, ketika kita mengklik pada jarak jangkau 5 pixel dari objek sebelumnya, maka dia akan tersambungkan secara otomatis. Itu enaknya kalau kita menggunakan snapping di dalam mendigitasi. Untuk kemudahan pekerjaan, disarankan agar proses digitasi tutupan lahan diperlakukan sebagai garis. Seperti kita tahu, tutupan lahan itu kan berbentuk poligon. Jadi, meskipun memungkinkan kita mendigitasi dengan bentuk poligon, tapi itu akan merepotkan sekali pada proses pendigitasian. Sehingga disarankan proses digitasi yang berbentuk poligon atau area sebaiknya didigitasi sebagai garis dulu. Nanti setelah tercipta hasil digitasinya, barulah kita konversi menjadi poligon. Nah, itu saya kira pengantar sebelum kita melakukan proses digitasi. Nah, sekarang mari kita sama-sama mempraktikkan bagaimana melakukan proses digitasi. Nah, sekarang sudah terbuka ArcMap dan peta yang siap didigitasi. Peta ini adalah peta manual yang saya sudah rektifikasi atau di georeferencing yang dipraktekkan pada tutorial yang kedua. Jadi kalau Anda mau lihat bagaimana cara melakukan rektifikasi terhadap peta ini, silakan ikuti tutorial yang kedua. Sekarang adalah proses bagaimana kita mendigitasi peta-peta ini. Yang perlu dipastikan dulu adalah sistem koordinat yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan sistem koordinat dengan satuan derajat desimal. Jadi sistem proyeksinya menggunakan sistem proyeksi geodetik. Nah, apa yang pertama kita lakukan yaitu membuat satu file SHP, membuat save file menggunakan katalog yang ada di sini. Jadi katalog, kemudian kita cari di mana tempatnya kita mau menyimpan. Misalkan saya simpan di digitasi. Kemudian pilih new, kemudian pilih save file. Misalkan yang kita mau digitasi adalah yang berbentuk point dulu.
Misalkan sarana ibadah, misalkan sarana ibadah. Itu poin. Kemudian sistem koordinatnya kita pilih WGS 1984. Oke. Kemudian kita okekan. Coba kita zoom. Nah, ini outputnya 50 meter, 50.000, berarti kan paling tidak 10.000 ya. 10.000, seperti aturan yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi. Nah, coba kita lihat yang mana kita mau digitasi. Oh, ini kita sudah ketemu satu ini. Satu masjid. Nah, ini kita atur dulu dalam status editing. Jadi klik kanan, edit feature, baru start editing. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, ini kan sudah ada nih. Sudah ada sarana ibadah. Tinggal kita klik di sini misalkan. Langsung klik saja. Kemudian kita pindah. Ini ada lagi. Berikutnya ini. Berikutnya. Nah, ini kan kita sudah pindah, kita sudah ganti dia punya kursor menjadi kursor pan ya. Kalau kembali mau mendigitasi, kembali kita klik dulu ini, poin. Seperti yang saya lakukan tadi kan. Iya, saya kira itu yang bisa saya contohkan untuk bentuk geometri titik. Ini kemudian kita save, baru stop editing. Nah, kita sudah berhasil mendigitasi poin-poin yang ada dalam peta. Sekarang kita digitasi jalan. Bagaimana mendigitasi jalan? Kembali kita buatkan file SAP-nya. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa setiap tema itu harus punya file sendiri. Jadi sarana ibadah sendiri, jalan sendiri, nanti tutupan lahan sendiri. Jadi setiap objek itu punya layer sendiri. Digitasi, kemudian new, kemudian save file. Misalkan di sini kita tulis jalan. Nah, jalan itu adalah polyline. Jadi kita pilih polyline. Kemudian kita pilih WGS 1984. Ini kemudian kita oke. Nah, ini bisa kita tutup kembali. Nah, untuk mendigitasi jalan, nah ini kita setting lagi dalam status start editing. Nah, kita sudah punya jalan. Ini kemudian kita perbesar atau zoom dia seperti petunjuk tadi 5 kali dari skala output. Nah, misalnya ini ketemu jalan nih. Ini kita ketemu jalan. Nah, kalau kita lihat ini jalan cukup lebar kan? Apakah jalan ini kita akan gambarkan nanti pada output petanya dalam bentuk poligon atau dalam bentuk garis? Ini sangat bergantung berapa lebar jalan. Coba kita zoom perbesar lagi, baru kita ukur lebar jalannya. Jadi sebelum digitasi, kita cari tahu dulu berapa besarnya objek yang kita mau digitasi. Bagaimana mengukur jalan? Ya pakai gunakan ini measure, kemudian satuannya meter. Oke, baru kita lihat ini. Nah, ini kan udah cukup 20 ya. Ya 20 lah. 20. Tadi hitungan kita kalau 25 meter ke atas itu baru didigitasi sebagai poligon. Karena ini masih di bawah dari 25, jadi jalan ini kalau kita mempetakan pada skala 1/50.000, ini sebenarnya kita cukup mendigitasi satu jalan, satu garis saja dalam bentuk garis. Jadi kalau kita pilih jalan lain, bolehlah kita mendigitasi.
Nah, titik demi titik yang saya klik ini, itu yang disebut dengan vertex. Jadi kalau menurut petunjuk tadi, jangan sekitar 50 meter paling tidak. Tapi kalau mendapat bentuk yang lurus seperti itu, bolehlah kita kasih jarak yang cukup lebar. Namun untuk daerah-daerah yang melengkung seperti ini diusahakan vertexnya itu agak rapat. Semakin melengkung dia semakin rapat. Oke, ini terus ini kita lihat agak longgar, agak lurus. Kita longgarkan lagi, agak lurus kita longgarkan lagi. Oke, ini kalau mau geser langsung saja ke sini, digeser, geser, kemudian ganti di ini. Oke, jadi tidak perlu memulai kan, tidak perlu berhenti baru memulai lagi, tidak perlu, sambung saja. Ini terus kita lakukan. Terus usahakan didigitasi pertengahan jalan seperti ini. Oke, kalau mau berakhir diklik 2 kali saja. Ini sudah selesai. Dan kita sudah mendigitasi berapa jalan, tidak perlu terlalu banyak karena ini hanya saya mau contohkan saja. Dan itu kalau kita sudah save bisa stop editing. Nah, kalau tidak, di sini saya tidak stop editing dulu karena saya mau perlihatkan kepada Anda apa itu vertex. Nah, ini saya perbesar saja. Nah, ini yang dinamakan vertex. Dengan vertex itu sebenarnya kita bisa perbaiki kalau ada yang kita anggap melenceng. Dengan menggeser-geser vertexnya, maka bisa kita perbaiki. Sebaiknya supaya kelihatan pada saat mendigitasi, garis ini diatur simbologinya supaya kelihatan agak menonjol. Sehingga kita tahu mana yang sudah terdigitasi, mana yang belum. Ini kemudian kita okekan. Nah, ini cukup kelihatan kan? Ini kalau kita zoom, kelihatan kan? Nah, tadi tidak terlalu kelihatan. Nah, gitu, saudara-saudara sekalian. Berikutnya yang kita mau digitasi adalah objek yang berbentuk poligon. Coba kita cari yang jangan yang susah-susah lah. Ya. Yang inilah. Yang ini atau jangan itu. Yang ini. Yang ini kemudian kita atur 10.000 kembali. Nah, ini kita buat juga satu file SHP. Ini kita klik kanan, new, save file. Kemudian ini sawah atau tutupan lahan ya. Tutupan lahan. Ini jangan poligon, meskipun yang kita mau digitasi itu adalah poligon. Tetap polyline saja. Polyline, kemudian PG 1984, kemudian kita okekan. Nah, ini kita sudah punya tempat untuk menyimpan hasil digitasi. Ini kemudian kita start editing. Oh, yang tadi stop editing dulu. Yes. Ini kita kemudian start editing. Nah, untuk mengedit poligon seperti ini tutupan lahannya. Itu ada triknya. Jadi tarik saja garis di luar dari atau dilebihkan lah ujungnya, karena toh nanti pada saatnya dikonversi ke poligon, maka garis-garis yang berlebih itu akan dibuang. Jadi
dilebihkan saja. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, ini juga saya lebihkan. Ini lagi. Itu juga kita lebihkan. Kemudian coba kita yang ini lagi. Yang ini lagi kita digitasi. Ini kita lebihkan. Nah, kita lanjut sini. Nah, sawah yang tadi kita sudah digitasi. Sekarang, untuk mendigitasi poligon yang ada di sampingnya, misalkan yang ini, kita tidak perlu lagi mendigitasi garis ini. Jadi garis ini bisa digunakan secara bersama oleh poligon yang ada di sini dengan poligon yang ada di tetangganya. Jadi cukup poligon yang lain saja disambungkan seperti ini. Cukup poligon ini saja. Nah, kalau kita mau lanjut ke sini, sebaiknya seperti yang saya anjurkan tadi, lebihkan dulu masuk, baru paskan di sini. Baru kembali melanjutkan proses pendigitasian. Gitu. Kalau selesai itu, kemudian kita save, kita stop editing. Nah, coba kita zoom. Nah, ini kalau kita cek, nah inilah yang kita buat tadi. Inilah yang kita buat tadi. Yang kita mau urus berikutnya, ya yang poligon ini. Poligon yang semula didigitasi sebagai polyline. Ini harus dibikin poligon. Bagaimana cara membuatnya jadi poligon? Kita gunakan ArtToolbox. Kemudian pilih Data Management Tools. Kemudian Feature. Features itu ada Feature to Polygon. Feature to Polygon. Nah, ini tutupan lahan tadi. Kita kasih nama. Misalkan tuplah misalkan ya. Save. Oke. Kita okekan. Nah, ini kelihatan bahwa dia sudah membentuk poligon. Kenapa? Karena sudah ada warna di fill-nya, di areanya itu sudah berwarna. Dan kalau kita uncek ini tutupan lahan yang didigitasi tadi, maka kelihatan terbuang itu ujung-ujungnya kan. Nah, terbuang dia, tidak ikutan. Jadi, begini caranya. Yang tadi yang kita digitasi garis di bawahnya ini kan tidak ikutan. Karena dia tidak membentuk poligon tertutup. Ini sekarang yang terbentuk. Yang lain tadi tidak ikutan.
Saya kira itu bagaimana caranya melakukan proses digitasi. Nanti kemudian hasil yang kita peroleh di sini itu akan diedit. Nah, proses editing kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya.